Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ibu sekalian, Bapak sekalian, insyaallah hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menyikapi penista Al-Qur'an. Kelebihan umat Islam dibanding dengan umat yang lain adalah Allah berikan kita Al-Quran, kitab suci yang lengkap, yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad tidak sekaligus, tapi bertahap selama 23 tahun. Sekitar 84 surat turun di Mekah, ya. Sisanya turun di Madinah, sampai menjadi 30 juz dan 114 surat, 6.236 ayat, yang itu merupakan firman Allah, baik lafaz maupun kandungannya, lafaz maupun maknanya. Makanya Allah SWT menyebutkan alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran yang tidak ada sedikit pun kebengkokan. Jadi semuanya jalan yang lurus. Makanya Al-Quran menjadi panduan yang dijadikan oleh Rasulullah untuk merubah umat manusia. Inti Al-Islam adalah merubah manusia dari penghambaan antar sesama manusia kepada penghambaan kepada Allah SWT. Ya, inti Islam dengan turunkannya Al-Quran mengembalikan manusia kepada Allah. Jadi jangan sampai ada penghambaan manusia atas manusia. Bagaimana hal itu diungkapkan oleh Rubi' bin Amir, seorang sahabat Nabi, ketika dia bertemu dengan Rustum. Yang pertama apa tadi, Bu? Mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama manusia kepada penghambaan kepada Allah. Yang kedua, melepaskan manusia dari kedaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Yang kedua, melepaskan manusia dari belenggu agama-agama, kedaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Makanya Islam inti ajarannya adalah keadilan. Ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat-kalimat Tuhanmu ini seluruhnya adalah mengandung kebenaran dan keadilan. Benar beritanya dan adil hukumnya. Ya, Al-Quran isinya apa, Bu? Benar beritanya dan adil hukumnya. Sehingga mengeluarkan manusia dari belenggu agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Yang ketiga, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Ya, seluruh isi Al-Quran itu adalah cahaya yang menerangi manusia dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Ya, rusaknya manusia ketika dia dalam kegelapan. Kenapa nggak bisa lihat, bisa terperosok, bisa nabrak, bisa apa ya?
Tapi dengan Al-Quran dia tercahayai sehingga kemudian dia tahu arahnya kemana, jalannya kemana, tujuannya kemana, jelas. Ya, poin yang ketiga apa Bu? Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang-terang. Yang keempat, mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju kepada lapangnya dunia dan akhirat. Jadi mengeluarkan manusia dari gelapnya dari sempitnya dunia menuju kepada lapangnya dunia dan akhirat. Makanya orientasi orang muslim tidak hanya duniawi seperti kebanyakan manusia. Meskipun kita masih menemukan ada sebagian besar umat Islam orientasinya masih duniawi. Kalau orang orientasinya duniawi, berarti dia hanya memperhatikan fisiknya saja. Makan, minum, tidur, tempat tinggal, jalan-jalan, baju, sepatu. Ya Bu? Kendaraan hanya sebatas materi. Akhiratnya nggak dibangun. Rohaninya kosong. Empty soul. Akibatnya apa? Mudah gulana, mudah gelisah, mudah apa Bu? Putus asa dan seterusnya. Ya, itu semua disebabkan karena apa? Orientasinya hanya dunia. Saya mau cek ibu-ibu. Ibu-ibu kena pengaruh itu enggak? Ibu-ibu ke bawah arus itu enggak? Mau tanya nih ibu-ibu nih. Jawab Bu ya. Ibu-ibu nyekolahin untuk apa? Ibu-ibu nyekolahin anaknya untuk apa? Ibu-ibu ketika nyekolahin anaknya untuk apa? Hah? Sekolahnya di mana itu? Dunia akhirat itu. Kalau di negeri mana dunia akhirat tuh? Iya, orang nyekolahin anaknya untuk apa? Ada kan? Jadi kebanyakan orang pikirannya sudah materialistik. Orientasinya hanya duniawi. Itu nampaknya orang seperti ini belum tersentuh Al-Quran. Ya Bu? Dan ini mayoritas loh Bu. Bukan hanya non-muslim, hatta muslim pun sekarang orientasinya sudah banyak salah. Subhanallah. Disekolahkan tinggi-tinggi tujuannya apa? Kerja. Supaya bisa kerja. Subhanallah. Kalau ibu-ibu nyekolahkan anaknya supaya bisa kerja, nggak ada pahalanya. Udah capek, biaya besar, nggak dapat pahala. Kenapa? Orientasinya salah. Ya Bu, mindset ini harus dirubah. Makanya Al-Quran mengajarkan apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kamu kejar akhirat dulu, baru dunia. Yang terjadi apa? Balik. Banyakan akhirat dulu baru dunia kalau sudah pensiun. Kalau udah tua. Iya, karena dunianya sudah apa? Udah bosen. Tapi nggak ada orang bosen sama dunia, Bu. Kalau udah ngitung duit terus kelihatan muda terus dia. Ya, makanya Bu, Al-Quran meluruskan semua itu. Jadi jangan sampai orientasinya salah. Coba ibu tanya anak-anak ibu, nanti kalau kamu gede kepingin jadi apa ya? Nggak usah ibu-ibunya deh, ibu-ibunya mungkin salah. Nyekolahin anaknya tujuannya supaya bisa kerja. Iya kan? Anaknya di sekolah di mana itu? Sekolah-sekolah Islam taruh. Tanya sama anak-anak ibu, kamu cita-citamu apa? Menjadi dokter, insinyur. Urusannya duniawi semua ibu. Hampir sulit menemukan anak kemudian cita-citanya saya ingin meraih surga. Waduh, luar biasa itu. Saya baru menemukan satu sekolahan. Ya, mudah-mudahan itu ada di pesannya Bu Rina. Di satu pesantren anak SMP saya diminta mengarahkan, ada orang tuanya semuanya. Saya tanya sama anak-anak itu. Ya, kamu semuanya cita-citamu tertinggi apa? Mati syahid. Waduh, luar biasa ini.
Subhanallah, luar biasa itu. Jarang kayak gini nih. Ya. Cuma jadi pegawai, jadi kuli. Ya pegawai, jamnya gaji. Gaji nggak ada dagingnya. Ya. Cuma dapat gaji. Ya. Makanya kita jangan sampai ngikuti pola yang seperti itu. Umat ini mengapa terbelakang? Ibu sekalian, dan seorang Ahok sampai kurang ajar seperti itu di hadapan umat Islam yang begini banyak melecehkan Al-Quran. Kenapa itu, Ibu? Perhatikan, Ibu. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah mengatakan, yushiku an tada'at alaikumul umamu kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Qalu aw min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah? Qala la, innakum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wa la yanzi'anna Allahu min qulubi a'daikumul mahabata minkum. Wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah perkirakan hampir-hampir bangsa-bangsa akan mengerubuti kalian seperti orang-orang itu mengerubuti hidangan makanan. Bu, kalau ada kondangan lagi pada makan-makan, Ibu lihat orang-orang itu ngapain tuh. Nah, Bu, ketika di depan meja makan mereka berebut makanan, ibu-ibu ngeliat ngapain mereka. Bukan cuma makan, ngambil segini, Bu. Padahal belum tentu makan. Nafsunya itu luar biasa. Kayak belum pernah makan itu orang. Luar biasa itu. Padahal buang, ya kan? Nah, seperti itulah bangsa-bangsa mengerubuti kalian. Mereka akan ngambil wakilnya sebanyak mungkin. Mengkerubuti kalian seperti orang-orang mengerubuti hidangan makanan. Para sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah umat Islam sedikit? Maka Nabi mengatakan, tidak, kalian banyak, tapi kalian seperti buih. Kita banyak nggak di Indonesia? Mayoritas, tapi hakikatnya minoritas. Ya, Bu, kita mayoritas tapi hakikatnya minoritas. Apa yang terjadi pada saat itu? Nabi mengatakan, Allah akan angkat rasa takut musuh kalian kepada kalian. Hilangnya rasa takut musuh kepada umat Islam. Tuh, seorang Ahok berani melecehkan Al-Quran. Ya, Bu. Sekarang di Facebook, di sosmed banyak sekali orang-orang non-muslim yang minoritas itu kurang ajar, mulai menyerang Al-Quran, melecehkan Al-Quran, menyerang Nabi Muhammad dan seterusnya. Ya, Bu. Di negara hukum yang seperti ini masih kita temukan orang seperti itu. Ya, Bu. Padahal kita mayoritas loh, Bu. Kok gak ditakuti sama mereka? Ini hilangnya rasa takut musuh kepada umat Islam. Ibu sekalian, seandainya kita itu adalah tawon, Ibu, Amerika itu yang ditakuti oleh seluruh dunia itu adalah apa, Bu? Gajah. Gajah kan gede, Bu. Kita tawon, dia gajah. Kira-kira tumbang nggak itu gajah, Ibu? Ya, tawonnya masuk di matanya, masuk di telinganya, masuk di mulutnya. Kira-kira tumbang nggak itu gajah? Tumbang. Makanya Allah kasih itu surat An-Nahl itu. Surat apa, Bu? Untuk apa? Supaya kita kayak tawon itu. Bu, tawon ngapain? Nggak pernah ganggu orang. Tawon kalau pergi ngung nyari apa? Saripati bunga. Ya, Bu. Saripati bunga yang dia cari. Kalau udah dapat, ya, Bu, ya, dia nggak ngerusak bunganya, dia nggak ngerusak dahan-dahannya, nggak, dia ambil saripatinya. Dan seringkali bukan sendirian, dia ngajak temannya, tuh sana tuh, upaya temannya datang lagi situ. Hasilnya apa? Madu. Saya tahu ibu-ibu nggak suka di madu, tapi madu itu berharga, Bu. Iya, Bu. Madu itu apa, Bu? Fihi shifaun linnas.
Jangan lupa ibu kalau sakit apa saja minum madu. Tapi madu yang asli. Jangan madu yang palsu. 80% madu di kita itu palsu. Ya Bu? Ya bisa gula, bisa yang lain. Yang jelas palsu lah. Makanya cari madu yang asli. Itu obat. Al-Quran menyebutkan fihi syifa'un linnas. Dari hasil madu itulah ada obat di situ. Subhanallah, berharga betul tuh. Apa Bu? Tawon itu berharga betul Bu. Tapi kalau diganggu satu tawon itu, ngapain dia Bu? Ngantuk dia, apa? Ngamuk dia, gak sendirian dia, teman-temannya pun ikut nyerang kita Bu. Cakep tuh. Ya Bu. Makanya orang Muslim datanya ke masjid-masjid taklim. Cakep tuh kan? Masjid taklim. Ngapain masjid taklim? Nyuri sandal. Nyuri duitnya orang di masjid taklim. Enggak. Ya ada yang kayak gitu-gitu sih, enggak benar itu orang. Orang masjid taklim mau cari ilmu. Ya Bu, mau silaturahmi, mau cari ridha Allah, bahkan mengharapkan doa malaikat-malaikat yang hadir di majlis taklim itu. Makanya orang yang bersalim tenang, nyaman, karena berada di taman-taman surga. Subhanallah itu Bu. Kemana dia? Ke masjid. Tuh orang Muslim tuh. Ibu, kemana? Cari yang halal. Pergi kerja cari yang halal. Kemana? Dia selalu ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Orang Muslim itu luar biasa. Ya Bu. Bahkan tidak ada orang seperti orang Muslim Bu. Bersih selalu. Wudu, mau sholat. Ya Bu. Selalu mandi. Luar biasa, bersih sekali. Walhasil, itulah orang Muslim Bu. Gambarkan seperti tawon. Tapi tawon itu juga ditakutin sekarang Bu. Kalau diganggu, mengganggu semua, ikut semua itu. Muslim itu harus seperti itu. Ya, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashudu ba'du ba'd. Orang Muslim dengan Muslim lain seperti bangunan, ini kokoh dia. Ya, satu barisan dia. Makanya kita diajarkan apa? Salat berjamaah. Lihat rapi kokoh itu kan. Luar biasa itu. Kok ribut masalah aksi 4 November? Kita udah biasa. Haji itu sampai 3 juta, 5 juta orang. Biasa rame-rame kayak gitu kan. Ya kan? Jumatan rame-rame. Lebaran rame-rame. Haji rame-rame. Udah biasa kita. Kenapa kok mereka ribut? Kenapa Bu? Takut kekuasaannya jatuh. Makanya presidennya ngacir. Gak mau nemuin. Ya. Nah, makanya Bapak sekalian, kembali kepada tadi apa? Al-Quran mengajarkan kita untuk sesuatu yang mulia. Yang mulia. Kenapa musuh tadi enggak takut sama kita? Tadi belum ada jawabannya Bu, kata Nabi. Musuh enggak takut sama kita kenapa Ibu? Karena kita kena penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya Bu? Cinta dunia dan takut mati. Saya mau tanya sama ibu. Nanti kalau malam malaikat mau datang nawarin ibu, Bu, mau mati sekarang atau ditunda? Ibu jawabnya apa? Ibu jawabannya apa coba? Iya kan? Iya kan? Padahal mati itu kan ketemu sama Allah Ibu. Makanya para mujahidin itu mereka cari mati karena mereka rindu ingin ketemu sama Allah. Ya. Si Ali Jabir udah pesan sama istrinya, ini siapin kafan kalau aku mati, relakan segala macam. Kembali alhamdulillah udah sembuh ya. Bu, mati satu, tetapi matilah yang mulia. Ya Bu, setiap orang pasti mati, tapi matilah yang mulia. Subhanallah, makanya cinta dunia itu nggak boleh di sini, Bu. Cukup di sini saja. Ibu bagikan, ibu ngitung, cukup di sini saja. Jangan sampai ke sini. Kalau udah di sini, ya Bu, maka pikirannya, hatinya akan terpaut dengan
hartanya itu, Ibu. Dengan dunianya itu, Ibu. Ya. Coba Ibu lihat di surat apa? At-Taubah ayat 24 itu. Itulah isi dunia yang diberebutkan oleh manusia sehingga kita diingatkan oleh Allah. Hati-hati kamu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum dan seterusnya. Ibu baca Bu terjemahnya, Bu. Artinya katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Apa itu? Datang keputusannya, Bu? Kematian. Dan Allah tidak memberi petunjuk. Ya, Bu, sampai datang kematian. Itulah yang diperebutkan oleh manusia. Keluarga dan apa, Bu? Harta benda itu. Makanya harus kita kedepankan Allah dan Rasul-Nya dan berjuang di jalan Allah. Kalau Allah karunia kita harta, kalau Allah karunia kita dunia, gunakan dunia itu untuk membela agama Allah. Ya, Bu, itulah arti daripada sempitnya dunia menuju kepada lapangnya dunia dan akhirat. Ya, subhanallah. Ibu kalau sudah bisa bikin pesantren, bisa bikin sekolahan, bisa bikin tempat anak yatim, bisa bikin rumah sakit gratis, bisa bikin sesuatu yang bermanfaat buat umat, bisa dukung perjuangan, Ibu akan merasakan ya bahwa itu kenikmatan yang luar biasa dan itu akan menjadi amalan soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nggak manen di sini, Bu, nanti manennya di sono. Tapi tidak berarti di dunia nggak dapat apa-apa. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan lain yang tidak bisa kita perkirakan. Ya, makanya tidak ada yang kita lakukan karena Allah itu sia-sia, nggak ada, Ibu. Ya, pasti ada nilainya si Allah SWT. Ya, dibalas di dunia berkali-kali lipat, nanti di akhirat apalagi. Ya, makanya Ibu sekalian, itulah gambaran betapa indahnya Al-Quran mengarahkan manusia supaya benar. Dan tidak cukup kita disuruh jadi orang soleh saja, Ibu. Kamu sholat, kamu ngaji, kamu puasa, kamu haji, selesai. Enggak cukup itu, Ibu. Kita diajarkan jadi soleh sekaligus musleh. Apa itu musleh, Bu? Memperbaiki orang lain. Makanya ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Nilainya umat ini kan di mana letaknya, Bu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nilainya umat Islam itu ada pada itu, Bu. Nilai amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu kan nggak cukup kita soleh sendirian. Amar ma'ruf berarti ngajak orang kepada kebaikan. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo sedekah, ayo jadi orang benar. Kita ngajak orang lain. Nggak cukup kita baik sendirian, kita memperbaiki orang banyak. Tapi itu nggak ada resiko, Bu, masih ngajak yang benar kan? Ya resiko yang mana? Nahi mungkar. Nahi mungkar ini apa? Mencegah semua kemungkaran. Jangan ada gerakan pemurtadan, jangan ada gerakan penyesatan, jangan ada gerakan perusakan moral dan seterusnya. Itu kan jangan ada perjudian, jangan ada perzinahan. Itu kan upaya menangkal, menutup semua kemungkaran, Ibu. Pasti ada resikonya. Makanya Nabi menggambarkan umat Islam itu ibarat berada di satu kapal. Kapal itu ada dua tingkat. Orang yang berada di tingkat bawah, tingkat dak, kalau ingin ambil air dia naik ke tingkat 2. Untuk ngambil air ke apa, Bu? Ke sungai, ke laut gitu ya. Satu kali yang di bawah punya pikiran, daripada ganggu di atas, kita lobangin aja dak ini supaya airnya langsung bisa kita ambil. Kalau itu dibiarkan gimana, Bu? Bukan bocor, semuanya tenggelam. Nah, kapal kita ini sudah dibocorin sana sini, Bu. Kalau ini tidak dihentikan pembocor-pembocor itu, maka kapal kita menjadi karam. Nah, termasuk bisa jadi pembocoran itu dilakukan dari luar oleh orang kafir kayak Ahok itu. Dengan jalan apa dia? Menista Al-Quran itu. Makanya kita tuntut hukum dia, adili dia. Ya,
penjarakan dia, tangkap dia. Walhasil supaya apa? Menjadi pelajaran. Alhamdulillah peristiwa 4 November kemarin menunjukkan umat kita masih siuman. Belum tidur, ya kan? Ternyata bangun nih umat. Ya kan? Wah, bersatu lagi. Dari semua komponen luar biasa. Makanya tinggal bagaimana merawat kekuatan umat ini menjadi satu kekuatan yang dapat melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Cakep tuh. Ya, Bu. Data Departemen Agama tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran ada 54%. Banyak banget, Ibu. Maknanya separuh lebih umat ini nggak bisa baca Quran. Salah siapa ini? Jangan cuma nyalain ulamanya aja. Ya, salah semua ini, Bu. Ya, bisa jadi dakwah kita cuma di rumah-rumah yang nggak keluar ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Ya, Bu. Makanya harus dirancang dakwah ini supaya merata. Supaya umat ini terselamatkan. Supaya lubang-lubang tadi bisa ditutup. Ya, makanya Ibu sekalian, beruntung kita diberikan oleh Allah panduan Al-Quran ini. Umat lain tidak punya seperti Al-Quran, Bu. Kenapa, Ibu? Karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu surat Al-Hijr ayat 9. Allah katakan tentang jaminan Allah dalam menjaga Al-Quran. Ya. Sementara kitab-kitab suci lain gak dijaga seperti itu. Makanya kitab suci lain ada penambahan, pengurangan, ya, Bu. Tidak otentik, tidak orisinil seperti yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Dibaca, Bu, terjemahnya. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Makanya Ibu sekalian, ada seorang Yahudi datang mengikuti pertemuan tokoh Islam di tempatnya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini khalifah, ya, di masa dinasti Abbasiyah. Dalam pertemuan tokoh itu ada orang Yahudi pakai jas, kelihatan sekali dia tidak tergambar orang Muslim gitu. Sehingga ditanya sama Harun ar-Rasyid, kamu siapa? Kata dia, saya seorang Yahudi. Saya ingin tahu apa yang dibicarakan oleh orang Islam ini. Ya, ya udah dipersilakan dia ikut. Setelah selesai, pergilah orang Yahudi itu, Ibu. Ngapain dia? Dia mengetes Al-Quran umat Islam. Dia mengetes juga Taurat punya orang Yahudi. Dia tes juga Injilnya pula punya orang Kristen itu. Yang lain itu bukan kitab suci, Bu. Ya, yang lain itu karangan manusia. Kalau ini kan diklaim kitab suci. Akhirnya orang Yahudi ini membuat Taurat, disadur sama dia, ditambahin, dia kurangin. Dalam apa, Bu? Old Testament tuh, perjanjian lama itu. Dia tambahin, dia kurangin. Ya, Bu, ya. Kemudian beberapa naskah dijual oleh dia di tempat sinagog-sinagog Yahudi. Laku keras, Bu. Habis. Dan tidak ada protes. Kemudian dia bikin lagi naskah untuk Injilnya. Beberapa naskah dia jual di gereja, laku habis dan nggak ada protes. Kemudian berikutnya dia bikin naskah Al-Quran beberapa biji, ditulis sama dia, ditambahin, dikurangi. Ya, Bu, dia jual ke tukang loak, ke tukang toko buku itu, sama dia dikebetin, terus nggak jadi, ini palsu. Barangan kamu, coba aja lihat tuh, Quran palsu gitu buat jual. Ketahuan, Bu, baru ke tukang loak. Gimana kalau ke ulama, ya kan? Wah, berarti memang ini terjaga kitab suci ini. Ya, Bu, ternyata dia tidak mampu untuk apa, Bu? Menambah maupun mengurangi kitab suci. Kenapa? Allah yang jaga, Ibu. Ya.
Makanya kitab suci Al-Quran dari awal turunnya sampai sekarang ya seperti ini. Tidak berubah. Di awal turun Al-Quran itu oleh Rasulullah diterima. Ya Bu ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Al-Quran ini disebut oleh Allah dengan ruh yang mencahayai manusia. Ya Bu. Sehingga karenanya manusia ketika tercahaya dengan Al-Quran, dia terang. Kemana dia akan menuju? Ibu-ibu mau kemana ini? Ibu-ibu mau kemana ini? Jelas kan? Menuju Allah ini. Ibu-ibu sedang menuju mana? Kepada Allah. Ingin apa? Ingin ridha Allah, supaya dapat surga Allah. Ya Bu ya? Jelas arahnya ini. Tapi banyak orang tidak tahu kemana dia menuju. Aina tadhabun? Kemana kalian menuju? Enggak jelas. Makanya lari ke sono, lari ke sini. Lihatlah orang bule itu, Bu. Ngapain dia? Rekreasi sono. Ya, keliling sono. Apa Bu? Cari yang resiko-resiko itu. Ya, yang nyelam lah, yang naik gunung lah, yang ini. Karena nggak punya tujuan hidup. Begitulah mereka waktunya digunakan untuk hal yang sia-sia kayak gitu. Kita enggak jelas arahnya. Ya Bu, tunduk kepada Allah, ngikuti aturan Allah sampai berjumpa dengan Allah. Luar biasa itu. Ya, makanya ibu sekalian, Al-Quran diterima oleh Rasulullah. Beliau hafal. Beliau sampaikan kepada minimal 24 pencatat wahyu. Ya Bu, sampaikan ke mereka, dicatat. Ya Bu, dalam pelepah kurma, dalam kulit, catatan-catatan itu Bu. Mereka pun juga hafal. Kemudian dibaca dalam salat-salat. Baik salat yang wajib maupun yang salat sunnah, diulang-ulangi. Ya Bu. Kemudian beliau sampaikan kepada umat dalam banyak kesempatan. Nah, barakallahu ibu sekalian, sampailah Rasulullah wafat. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Nah, jadi masing-masing orang akan menghadap Allah. Dan masing-masing akan bertanggungjawabkan amalnya. Nah, barakallahu ibu sekalian, Rasulullah wafat, Quran ini belum terbentuk mushaf kayak begini, Bu. Masih lembaran-lembaran dan hafalan yang ada pada dada-dada para sahabat itu. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah. Di antara kebijakan khalifah waktu itu adalah membuat tim untuk mengumpulkan Al-Quran ini, ditunjuklah siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah sahabat Nabi yang jenius. Dari mana kita tahu kalau dia jenius, Bu? Zaid bin Thabit ini dipuji oleh Allah sebagai seorang yang paling paham tentang hukum faraid. Hukum apa? Hukum warisan. Kalau ibu belajar fikih, yang paling sulit hukum apa, Ibu? Fikih apa? Faraid. Ya. Itu beliau paling menguasai itu fikih hukum faraid itu. Satu kali Rasul mengatakan, "Ya Zaid, aku tidak aman dengan terjemahannya orang-orang Yahudi dalam surat-surat yang mereka kirim sehingga aku perintahkan kamu untuk belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, Bu." Atas perintah Rasulullah, kata Zaid, kemudian beliau melanjutkan belajar bahasa Ibrani. Hanya dalam berapa hari, Bu, bisa hatam, bisa selesai? 16 hari. Dalam waktu 16 hari, Zaid bin Thabit sudah menguasai bahasa Ibrani. Saya belajar dua bahasa, bahasa Arab sama bahasa Inggris. Dulu belajar bahasa Arab, pesantren-pesantren, bertahun-tahun orang-orang itu nggak pintar-pintar. Rupanya ada metode yang salah. Ketika kami belajar bahasa Arab dengan metode yang baru, rata-rata orang menguasai bahasa Arab itu atau menguasai bahasa lain, penguasaan bahasa itu butuh 2 tahun. Sekarang ditemukan metode yang tercepat itu kira-kira 8 bulan. Orang kalau belajar bahasa Arab betul-betul 8 bulan dia menguasai bahasa Arab. Baik ucapan, ya Bu, atau dengar dia paham, atau nulis,
Atau dia baca, dia paham semuanya. Ya, hanya butuh berapa? 8 bulan. Namanya Al-Arabiyah Baina Yadaik. Saya ketika belajar bahasa Inggris, jadi guru bahasa Inggris, saya sekolah di Australia. Dulu di ABA, terus lanjut di Australia, di Tiff College. Saya dapat ijazah English for Foreigners. Jadi mengajarkan bahasa Inggris untuk orang non-Inggris. Ternyata memang sama, Ibu. Polanya belajar bahasa asing itu, bahasa di luar bahasa ibunya itu akan butuh waktu lama. Paling tidak 2 tahun. Paling cepat 6-8 bulan lah. Sementara Zaid bin Thabit ini berapa hari tadi, Bu? 16 hari. Menunjukkan apa? Jenius. Bukan cuma cerdas, Pak. Jenius. Ya, orang sekarang ini paling jenius itu sekarang ini orang itu bernama Habibie. Otaknya 200, Ibu. Orang kalau rata-rata otak manusia rata-rata yang normal itu 110. Kalau dia 120, 130 cerdas namanya. Kalau 150 ke atas namanya apa? Jenius. Mudah-mudahan ibu-ibu semua ini jenius semua ini. Iya. Pokoknya yang nggak jenius tandanya ngantuan. Kalau ngaji terus ngantuan itu nggak jenius gitu ya. Ya, Bu. Makanya jangan ada ngantuk ya, Bu ya. Nah, barakallahu Ibu sekalian, dalam waktu 16 hari beliau sudah menyelesaikan penguasaan bahasa Ibrani. Ya. Nah, dialah Zaid yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin tim mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran. Sampailah jadi mushaf yang seperti ini, Bu. Kata Zaid, demi Allah tugas yang dibebankan kepadaku untuk mengumpulkan Al-Quran lebih berat daripada saya harus memindahkan gunung. Jadi kalau tugaskan gunung dipindahin, batunya dipindahin sampai jadi gunung berikutnya berpindah itu lebih mudah bagiku daripada melaksanakan tugas ketua tim pengumpul Al-Quran. Tapi beliau tugas itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ala kulli hal terkumpullah Al-Quran mushaf ini, Bu. Inilah kerja daripada tim Zaid bin Thabit. Ya. Kemudian mushaf ini berlanjut setelah Abu Bakar meninggal, dilanjutkan oleh Umar. Nah, pada waktu Umar meninggal, Quran itu dititipkan kepada Hafsah, putri Umar bin Khattab. Siapa itu Hafsah, Bu? Istri Rasulullah. Istri Rasulullah dari putri siapa? Umar bin Khattab. Nah, pada saat kemudian Utsman bin Affan jadi khalifah, kebijakan beliau setelah mendengarkan laporan dari daerah-daerah, terutama dari Hudzaifah bin Yaman, bahwa banyak masyarakat muslimin yang mulai berselisih terhadap Al-Quran. Segera, wahai Amirul Mukminin, untuk mencetak mushaf Al-Quran dan kirimkan ke negeri-negeri muslim supaya ada panduan buat mereka. Atas dasar itu, kemudian Utsman bin Affan minta kepada Hafsah radhiyallahu anha untuk kemudian disalinlah naskah asli yang sudah terbentuk itu. Jadilah mushaf ini. Namanya mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini maksudnya mushaf yang diulang naskahnya, ditulis naskah ulang oleh siapa? Utsman bin Affan, dan inilah yang kemudian sampai kepada kita. Ibu sekalian, Ibu pernah dengar nggak Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak kebakar? Iya, Bu, dibakar tapi tidak terbakar. Ibu dengar itu? Iya. Oke, Ibu pernah lihat nggak? Kayak apa Nabi Ibrahim dibakar tapi nggak terbakar? Pernah lihat nggak? Itu maknanya mukjizat yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Kita dengar, kita baca, tapi tidak pernah kita menyaksikan. Ibu dengar nggak Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan, beliau lewat, kemudian bersama kaumnya dan dikejar sama Firaun, akhirnya dibalikkan lagi lautan itu dan tenggelam Firaun dengan pasukannya. Iya, Bu? Ibu dengar itu? Pernah lihat nggak? Pernah lihat. Ya. Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan orang meninggal dihidupkan atas izin Allah di sungai Tiberias sana. Ya, Bu? Ibu dengar? Ibu pernah lihat? Itulah mukjizat nabi-nabi yang kita dengar informasinya tapi nggak pernah lihat.
Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW bisa kita saksikan. Kita dengar mukjizat Nabi Muhammad banyak sekali, Bu. Belah bulan, batu bisa bicara, binatang ngeluh sama Nabi sampai nangis. Ya, tempat khutbah Nabi, mimbar Nabi merintih. Ya, Bu. Itu semua mukjizat. Tapi kan kita kan cuma dengar ya. Informasinya begitu. Tapi nggak pernah lihat. Nah, silakan lihat mukjizat yang diberikan Allah kepada Muhammad. Ini mukjizatnya, Ibu. Luar biasa mukjizat Al-Quran. Baik dalam kandungan ilmiahnya maupun dari segi bahasanya maupun dari segi apa saja. Ini adalah mukjizat, Ibu. Ya. Ibu ketika baca Al-Quran, bainahuma barzakhun la yabghiyan, apabila ada dua lautan yang kemudian ketika mereka ketemu, dua lautan itu tidak menyatu. Ya kan? Ibu lihat kan rekaman yang ada di laut, dua lautan yang dua lautan nggak ketemu itu kan? Nah itu kan dulu waktu itu kan belum ada orang mengungkap itu. Al-Quran mengungkap itu. Ketika wah luar biasa ini Al-Quran. Ya Bu, seperti itu. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengandung yang menunjukkan mukjizat kepada kita. Jadi apa yang di dalam Al-Quran kita bisa merasakan. Inilah mukjizat. Ya, makanya mukjizat Al-Quran beda dengan yang lainnya. Kita bisa merasakan. Ya. Bacaannya, pengaruhnya kepada jiwa. Makanya ibu-ibu, bapak sekalian, jangan pernah ada sehari tidak baca Quran. Karena pengaruhnya akan terasa, Ibu. Kalau baca Quran itu pengaruhnya besar sekali. Makanya Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an, man qara'al Qur'ana fi lailatin asyra ayatin lam yuktab minal ghafilin. Apabila dalam satu malam seseorang membaca 10 ayat, maka dia tidak termasuk orang yang lalai. Ya Bu, usahakan sebelum tidur baca berapa Bu? Itu minimal. Kenapa? Dia akan dijaga oleh malaikat dan tidak diganggu oleh jin. Dijaga, ya Bu. Wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang membaca dalam semalam itu 100 ayat, maka dia sepanjang malamnya dicatat sebagai tahajud. Padahal ibu-ibu lagi ngapain? Bu, ibu tidur itu ngapain Bu? Produksi iler. Ya Bu, kalau ilernya walet bisa dijual ya, iler kita. Tapi kemudian dalam kondisi kita tidur, catatan amal saleh tetap jalan. Kenapa Ibu? Pengaruh Al-Quran. Makanya kalau ibu tidur kemudian mimpi buruk, saya yakin ibu sebelum tidur nggak baca Quran. Karena pengaruh setan jadi mudah mempengaruhi datang sampai ke dalam mimpi, Ibu. Subhanallah itu, Bu. Ya. Makanya ibu sekalian, perhatian kita kepada Al-Quran harus ditingkatkan. Hubungan kita kepada Al-Quran harus lebih akrab. Ya. Nah, karenanya musuh-musuh Islam sepanjang sejarah sampai akhir zaman berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari dari Al-Quran. Makanya Al-Quran menjadi sasaran mereka untuk diserang, untuk dijauhkan dari umat Islam. Di dalam buku Qadatul Gharbi yaqulun damirul Islam abidu ahla, ditulis oleh Jalil Alim, dia mengatakan, dan buku ini menggemparkan negeri Arab waktu itu, Ibu. Dia mengatakan pemimpin-pemimpin barat berkumpul, mereka berkata, hancurkan Islam, musnahkan pengikutnya. Itu kesimpulan dari pernyataan tokoh-tokoh barat, Ibu. Yang dipimpin oleh Gladstone. Yang kemudian pada waktu itu Gladstone bawa Al-Quran. Kalau kalian ingin mengalahkan umat Islam, maka jauhkan umat Islam dari ini. Dia tunjukkan apa Bu? Al-Quran. Ini orang kafir ini Bu. Jadi mereka takut betul dengan Al-Quran ini Bu. Makanya mereka caranya gimana? Menuduh Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka, terutama para orientalis, membuat satu image di masyarakat mereka, di tengah kita. Mereka sebut Islam itu Muhammadinism. Jadi Muhammadism maknanya Islam ini karangan Nabi
Muhammad. Ya. Kan kalau agama lain kan selalu dinisbatkan kepada pembawanya, Bu ya. Ya, Yahudi kepada Yahuda. Ya, Nasrani kepada apa? Nasoro yang Nazaret kan? Ya. Begitu pula ketika terkait dengan apa, Ibu? Dengan apa? Buddha dan sebagainya, ya. Itu terkait dengan apa, Bu? Dengan apa? Dengan pembawanya. Tapi Islam tidak. Kenapa, Bu? Karena Islam yang ngasih nama siapa? Allah. Inna dina indallah Islam. Tidak terkait dengan sang pembawa, Ibu. Ya. Dan itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengaitkan Al-Qur'an ini karangan Nabi Muhammad SAW. Padahal bukan. Ya. Kalau karangan Nabi Muhammad, mengapa Al-Qur'an kok negur Nabi Muhammad? Kalau betul Al-Qur'an karangan Nabi Muhammad, enggak akan dibawa itu. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu tabtaghi mardata azwajik. Satu kali Nabi pulang dari satu istri berjumpa dengan istri yang lainnya. Ketika berjumpa dengan istri yang kedua itu bau madu. Kata istri kedua cemburu. Apaan baunya enggak enak? Karena dia baru datang dari istri yang lain. Ya, Bu? Oh, kamu enggak suka? Ya sudah, nanti saya enggak mau minum madu lagi. Ya, Bu, maka ditegur oleh Allah. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan yang halalkan oleh Allah hanya karena kamu ingin menyenangkan hati istrimu? Ya, Bu, kalau betul itu karangan Nabi, nggak mungkin disebut kritikan itu kan. Nah, barakallahu makanya Ibu sekalian, mereka banyak salah. Ya, ketika kemudian menuduh Al-Qur'an sebagai karangan Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Qur'an ini sepenuhnya firman Allah. Ya, beda dengan hadis ya, Bu ya. Kalau Al-Qur'an bedanya dengan hadis qudsi apa, Ibu? Ya, Bu. Kalau Al-Qur'an beda dengan hadis qudsi apa, Ibu? Ya, kalau Al-Qur'an sepenuhnya lafaz dan maknanya datang dari Allah. Kalau hadis qudsi, ya, Bu ya, maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Ya. Sementara kalau hadis Nabi yang lainnya, ya, Bu, yang disebut dengan as-sunnah, hadis-hadis Nabi yang kemudian sampai kepada kita, jumlahnya cukup banyak itu lafaz dan maknanya dari Nabi, tapi inspirasinya datang dari Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan, inni utitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah kalimat yang sedikit, tapi isinya dalam. Makanya hadis-hadis Nabi itu pendek, tapi isinya, Bu, dalam sekali. Ya. Sehingga karenanya, Ibu sekalian, perhatian kita kepada Al-Quran itu harus mengikuti pola yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Ibu, apa sih atau cara apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk merubah manusia? Ya, Bu, inti Al-Quran kan untuk merubah manusia, Bu ya, supaya jadi orang benar, ya, supaya kemudian tidak terbawa kepada kerusakan, ya, Bu, supaya tidak terpengaruh oleh setan. Caranya gimana, Ibu? Tahu nggak, Ibu? Terutama mereka yang berada di tempat-tempat pendidikan. Termasuk ibu-ibu yang punya anak. Bagaimana mendidik anak supaya anak itu jadi benar sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Ya, Bu. Gimana caranya, Ibu? Ibu lihat surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Yaitu panduan untuk merubah manusia, Ibu. Panduan untuk apa, Bu? Merubah manusia. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya. Dialah yang mengutus kepada kaum yang terdahulu seorang rasul di antara kamu, di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu apa, Bu, maksudnya, Bu? Allah mengutus rasulnya di tengah masyarakat yang buta huruf. Tugasnya ngapain, Bu? 3. Ya. Ibu lihat tugas Nabi ada 3, Ibu. Jadi kalau ingin merubah manusia harus mengikuti pola ini, Bu.
Ya. Apa Ibu? Yang pertama, yatlu alaihim ayat. Ya. Yang kedua, wa yuzakihim. Yang ketiga, wa yu'allim. Ya. Ada 3 langkah yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad dan kepada kita semuanya kalau ingin melakukan perubahan. Ya, Bu. Karena hakikat dakwah itu untuk merubah. Ibu ngaji di sini kalau nggak berubah berarti Ibu tidak sukses. Kita ngaji supaya apa, Ibu? Supaya berubah, jadi lebih baik, jadi lebih benar, ya Bu. Jadi lebih soleh, lebih bertakwa. Ya. Ada juga yang jauh-jauh ngaji cuma tidur aja. Nggak dapat apa-apa dia. Nggak berubah dia. Ya. Nah, cara untuk merubah manusia diajarkan oleh Allah. Pertama apa? Yatlu alaihim ayatih. Bacakan ayat-ayat Allah. Ya Bu, bacakan ayat-ayat Allah. Bu, manusia itu kan paling tidak ada 2 penyakit, Bu. Pertama penyakit apa? Rohani. Ya, Bu. Penyakit rohani ini datangnya dari pengaruh setan. Caranya apa? Usir pengaruh setan itu dengan membacakan ayat Allah. Sehingga ayat Allah itu merasap di hati, merasap di jiwa, sehingga pengaruh setan itu lepas. Ya, Bu. Disitulah akan terjadi interaksi di dalam diri manusia itu kepada Allah SWT. Makanya pengaruh Al-Quran kepada jiwa itu akan terasa sekali, Bu. Apalagi kalau kita paham apa yang kita baca kan. Yang nggak paham aja begitu berpengaruh dalam dirinya, Bu. Apalagi tidak paham. Ibu-ibu kalau Syekh Sudes ngimamin terus dia nangis, ikut nangis nggak, Ibu? Ikut kan, meskipun nggak paham. Itu karena pengaruh Al-Quran itu, Ibu. Ya, iya, itu pengaruh Al-Quran itu, Ibu. Ya, yatlu alaihim ayatih. Makanya Ibu kalau suka membacakan Al-Quran kepada anak bayinya, itu tenang anak bayi. Ibu, karena memang Al-Quran ini cahaya, menerangi jiwa dia. Yang tidak bisa kita pandang dengan mata kepala, Ibu. Ya, pengaruh Al-Quran luar biasa. Yatlu alaihim ayat. 1, mengusir pengaruh setan. Bapak Bu, mencerahkan apa Bu? Jiwa manusia. Ya. Kemudian membaca Al-Quran akan mengusir apa, Ibu? Mengusir penyakit. Ya. Al-Quran itu apa, Bu? Mengusir penyakit juga, Ibu. Penyakit apa? Bukan hanya penyakit hati, termasuk penyakit badan, Ibu. Makanya Ibu kalau ada penyakit, jangan langsung dibawa ke dokter. Bacain Quran dulu nih. Ya. Bacain Quran dulu, sampai Ibu pegang penyakit di mana Ibu rasa sakit, bacain Al-Quran. Bacain Al-Fatihah berulang-ulang, berkali-kali. Ya. Hah? Apa? Nggak laku, dokter. Nggak apa-apa. Kalau dokternya nggak laku, berarti sukses. Orang nggak sakit kan. Bu, tanda negara maju kalau rumah sakitnya sepi. Kalau rumah sakitnya rame, tandanya negeri itu terbelakang. Ya, Bu. Bu, kalau rumah sakit yang paling banyak sakit siapa itu? Orang Islam. Ya, Bu. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Ya, Bu ya. Makanya Nabi Muhammad itu, Bu, hampir nggak pernah sakit, Bu. Sakit itu di akhir hayat beliau itu. Ya. Makanya Ibu sekalian, jagalah kesehatan. Karena kesehatan apa, Bu? Mahal.
Ada orang waktu muda kerja keras, nyari duit, udah puluhan tahun dia berhasil banyakkan duit, tapi waktu sakit habis. Buat berobat. Sayang amat itu ya. Mendingan duitnya buat perjuangan. Iya Bu. Makanya Bu, yang kedua Bapak penyakit fisik. Ya. Termasuk gangguan jin, gangguan sihir, ya Bu. Gangguan paranormal. Sampai ada dokter di Jogja mengoperasi orang, ternyata di dalam tubuhnya banyak paku. Kenapa dikirim lewat itu, perdukunan itu? Ya. Jadi kalau mau merubah orang, apa Bu? Dekatkan dia dengan Al-Quran. Bacakan dia Al-Quran. Cucu-cucu ibu, anak-anak ibu yang masih kecil itu, bacakan terus Al-Quran ibu. Ya. Pengalaman saudara Fajar itu, yang cacat jantungnya bocor itu, dibacakan oleh ibunya setiap hari pagi setengah juz, malam bapaknya setengah juz. Umur 4 tahun setengah atau 6 tahun itu dia hafal Quran. Ya, padahal anak itu cacat dan sampai sekarang masih kaki kursi roda itu anak. Ya, makanya ibu-ibu lahirkan anak-anak yang terhubung dengan Al-Quran. Ya. Karena itu akan terjadi perubahan dalam diri anak itu, Ibu. Dan niatnya nyekolahkan jangan tadi untuk dunia. Ya, biar karena Allah supaya agamanya selamat, akhirnya selamat, sekaligus nanti dunianya sukses. Gitu, Ibu. Jadi pertama itu, Bu ya, membacakan ayat Allah. Ini merubah manusia, Ibu. Makanya kalau ada orang bertobat, ya Bu, ada orang tobat dari musik, ada orang tobat dari korupsi, ada orang tobat dari zina, ada orang tobat dari perilaku menyimpang. Ya Bu, kembalikan dia ke Al-Quran. Kamu tobat, insya Allah Allah terima tobatmu. Tapi kamu harus dekat dengan Al-Quran. Ya Bu, suruh dia baca Quran, suruh dia mendalami Al-Quran dan seterusnya. Oke, yang kedua Bapak Ibu, wa yuzakihim, mensucikan jiwa manusia itu. Nah, mensucikan itu dengan apa Ibu? Apa Bu? Ya? Mensucikan jiwa ini ada 3 Ibu. At-tauhid. Ibu ya. Adaul faraid. Ya Bu. Kemudian yang keempat ada usunan. Ada usunan. Jadi ada 3 cara yang bisa memperbaiki jiwa manusia, mensucikan jiwa manusia. Yang pertama adalah menanamkan tauhid. Bu, menanamkan apa Bu? Tauhid. Dulu orang-orang mendidik anaknya supaya jadi soleh, caranya gimana Bu? Mulai kecil anak itu sudah ditanamkan Allah syahidi, Allah nadiri. Allah syahidi, Allah nadiri. Allah, dia belum paham apa yang diomongkan. Ketika nanti umur 6-7 tahun, dia nanya apa sih itu ucapan Allah syahidi, Allah nadiri. Itu maksudnya di mana saja kamu berada, Allah melihat kamu, Allah menyaksikan kamu. Makanya jangan kamu melanggar Allah. Ibu, itu ketika tertanam sejak kecil kepada anak itu, kemana saja anak itu akan ingat sama Allah. Jadi jaga sama Allah. Kan nasihat Rasulullah kepada Ibn Abbas apa? Ihfadillah yahfadka. Kamu jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Nah, itu ditanamkan dengan kata-kata yang sedikit Bu. Allah syahidi, Allah nadiri. Allah menyaksikan aku, Allah melihat aku. Bu, kata Abdul Tasuri, saya tertanam itu oleh pamanku ketika umur 3 tahun. Sampai ketika umur 7 tahun, saya tanya apa itu maksudnya omongan itu. Maksudnya di mana saja kamu berada, kamu harus ingat sama Allah dan jangan melanggar Allah. Sejak itu aku kemudian mulai dekat dengan Al-Quran sampai aku hafal Al-Quran dalam waktu yang tidak lama. Ya Bu, usahakan anak-anak itu sebelum umur 10 tahun sudah hafal Quran. Wow, cakep banget tuh. Ya Bu, maka akan jadi anak-anak hebat nantinya orang seperti itu. Nah itu, jadi ditanamkan tauhid. Dari awal tanamkan tauhid. Itulah bentuk pensucian jiwa. Ya, yang kedua, diajarkan menunaikan kewajiban. Kata Nabi, "Allimu auladakum as-salata wa hum abna'u sab'in
wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Ajarkan anakmu salat ketika anak itu sudah umur 7 tahun. Ya, boleh kamu pukul yang tidak menyakitkan kalau sudah umur 10 tahun nggak mau salat dia. Ya, Bu. Jadi boleh dihukum ketika umur 10 tahun, tentunya menghukum yang tidak menyakitkan. Ya, saya masih ingat waktu umur 10-11 tahun, waktu ngaji sama seorang ustadz bersama kawan-kawan, waktu sholat isya, kita bercanda. Injak-injakan kaki, terus begini-gini gitu, bercanda-bercanda. Habis sholat, ustadz nanya, siapa tadi yang bercanda waktu sholat? Ya kita semua. Waktu itu masuk, ambil rotan, suruh sujud kita, sujud. Dipukul sama dia apa, Bu? Bukan tumit. Gak bahaya kan? Tapi sampai sekarang saya nggak lupa. Dan sejak itu nggak ada lagi bercanda ketika salat. Jadi itu cara menghentikan kenakalan anak-anak itu dengan cara begitu. Jadi alhasil itu menanamkan mereka untuk menjalankan kewajibannya. Ya, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada orang tua, itu akan timbul tazkiyatun nafs, kesucian jiwa. Nah, kemudian yang ketiga baru apa, Bu? Menunaikan yang sunnah-sunnah. Ajarkan anak itu kalau makan baca bismillah, kalau makan tangan kanan, kalau makan duduk jangan berdiri. Itu sudah mulai ditanamkan kepada anak-anak itu, Ibu. Namanya apa? Tazkiyatun nafs. Jangan sampai anak masuk rumah nggak pakai baca, nggak memberikan salam umpamanya. Nah, itu akan nanti jadi kebiasaan. Setiap masuk rumah nyelonong aja dia. Masuk kamar nyelonong aja dia, nggak berikan salam dia. Ya, Bu. Biasakan mereka apa? Beri salam. Itu salah satu cara untuk menanamkan tazkiyatun nafs. Nah, baru yang ketiga apa, Ibu? Ta'lim. Ta'lim itu apa? Pengajaran. Jadi pendidikan dulu, Ibu. Tazkiyah itu namanya pendidikannya. Pendidikan itu menanamkan tauhid, menanamkan kewajiban, menanamkan sunnah. Baru diajarkan ilmu. Maksudnya apa, Ibu? Kalau Ibu punya tanah, ya, Bu, tanah itu ingin Ibu tanami dengan tunas yang bagus. Kalau Ibu tanami gitu saja nggak berhasil. Caranya gimana? Digemburkan tanah itu, Ibu, ya. Digemburkan, diolah, baru dimasukkanlah bibit itu, maka tumbuhlah apa namanya nanti. Sama dengan manusia, Ibu. Ya, apa tadi? Bacakan Al-Quran dulu, bersihkan dulu itu. Kemudian tanamkan dia tazkiyatun nafs. Baru dikasih otaknya, Ibu. Ilmu itu di mana, Bu? Di otak ilmu itu, Bu. Tazkiyatun nafs di mana, Bu? Di kalbu. Beda, Ibu. Wilayah kalbu ini dibangun keimanan. Wilayah otak dibangun apa, Bu? Ilmu. Wilayah fisik dibikin sehat. Seperti itu, Ibu. Ya, makanya Ibu sekalian, ini pola yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad untuk merubah manusia. Sementara banyak orang yang pertama kali diajarkan apa? Ilmu dulu. Ayo baca. Ya, Bu, suruh baca, suruh nulis. Ilmu terus. Sementara tanaman-tanaman itu tidak ditanam seperti ini. Akibatnya apa? Hasilnya banyak yang kacau. Iya, Bu. Jadi polanya harus, iya, polanya harus apa, Ibu? Bertahap seperti ini, Ibu. Baru diajarkan apa? Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi pengajaran ilmu Al-Quran dan Sunnah merupakan satu langkah ketiga. Ya. Biar aja, biar. Jadi langkah ketiga untuk merubah manusia. Nah, semakin dalam ilmunya, semakin akan diserap oleh apa, Bu? Oleh kalbunya dan oleh perilakunya. Ya, karena ilmu tujuannya bukan untuk sebatas dicatat, diingat-ingat, tapi ilmu tujuannya adalah untuk diamalkan, Ibu. Ya, oke, Ibu sekalian, permintaan ini, Bu, diawali oleh permintaan Nabi Ibrahim untuk merubah, untuk melahirkan seorang nabi dari keturunannya dan melaksanakan tugas ini. Itu atas permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim permintaannya bukan seperti ini, Bu. Jawabannya beda, Ibu. Coba Ibu lihat permintaan Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Dalam surat Al-Baqarah 129, ya, itulah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya.
Ibu kalau lihat ayat yang di surat Al-Baqarah 129, itulah permintaan Nabi Ibrahim untuk lahirnya seorang rasul dari keturunannya, kemudian melaksanakan tugas-tugas perubahan. Itu permintaan Nabi Ibrahim, kemudian dijawab oleh Allah dengan jawaban yang berbeda. Coba dibaca terjemahnya, Bu. 129. Ya, 129. Ya Tuhan kami, putuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, pola yang disebut oleh Nabi Ibrahim beda, Bu ya. Pertama membacakan ayat-ayat, kemudian apa? Mengajarkan. Nah, ini diluruskan oleh Allah. Baru kemudian apa? Nabi Ibrahim minta mensucikan jiwa. Diluruskan oleh Allah dengan pola membacakan dulu ayat-ayatnya, mensucikan jiwanya, baru diberikan ilmunya. Nah, itu tahapan untuk perubahan, Ibu. Ya. Sehingga dengan demikian, Ibu sekalian, kalau kita ingin merubah manusia, apalagi dalam pola pendidikan, ikutilah pola ini, Ibu. Selama ini pendidikan di masyarakat kita lebih banyak kepada transferring ilmu. Ilmunya saja diperhatikan. Kan di dalam dunia pendidikan itu ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Nah, seluruh pendidikan internasional itu polanya 3 ini, Bu. Kognitif itu terkait dengan otak. Itu yang kemudian dikasih matematika, fisika, kimia, dan anak-anak itu dijejeli dengan macam-macam pelajaran, kan? Sampai anak SMA itu sampai 29-30 materi. Itu materi terberat di dunia itu adalah anak-anak Indonesia, Ibu. Ya, berat sekali mereka itu. Nah, kemudian baru afektif perilaku. Ya, kemudian proses psikomotorik itu adalah motivasi yang ada dalam diri anak itu. Padahal dalam Al-Quran tadi disebutkan, Bu, harusnya keimanan dulu. Ya, dibacakan ayat Allah supaya muncul keimanan. Nah, baru kemudian dibersihkan jiwanya, bersihkan jiwa. Baru dikasih ilmu. Nah, terjadi keterbalikannya. Karena apa? Teori yang kita ambil dari barat. Padahal kita sudah dikasih Al-Quran. Al-Qurannya nggak dipakai. Al-Quran hanya dikaji ketika pengajian, tapi dalam dunia pendidikan nggak dipakai itu Al-Qurannya. Keliru. Lahirlah anak-anak yang sekuler itu. Anak muslim, tapi otaknya seperti bukan muslim. Otaknya ke barat-baratan. Ya, karena orientasinya hanya untuk duniawi saja dia. Jadi terjadi banyak kekeliruan. Nah, ini harus kita koreksi. Mindset yang salah inilah yang membentuk banyak kehidupan masyarakat muslim yang kemudian tidak lagi memperhatikan Islam. Ya, bayangkan, Ibu, saya bawa 38 rektor seluruh Indonesia. Yang ketika itu saya tanya, Bapak-bapak yang terhormat, apa yang sudah Bapak-bapak buat untuk Islam? Nggak ada jawab, Ibu. Karena jangankan berbuat, mikir aja enggak. Makanya kita kan tidak boleh begitu. Perhatikan untuk Islam dulu, baru untuk yang lainnya, kan. Supaya kita, apa, Bu, ada sumbangsi di dalam perjuangan Islam. Allah nggak butuh sama kita, Ibu. Tapi kita butuh sama Islam, kan gitu ya. Sehingga kita ada nilainya nanti insya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu barangkali itu gambaran bagaimana Al-Qur'an merubah manusia. Ya, dan kita berharap perubahan itu ada pada kita, anak-anak kita, keluarga kita, anak didik kita, supaya mereka jadi orang benar. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalau tidak dilakukan pola ini, maka yang terjadi kesesatan, kerusakan. Ya. Nah, dengan demikian Ibu sekalian, betapa nilai Al-Qur'an ini bisa menginspirasi manusia sebagai arahan dari Allah, sehingga menjadikan Al-Quran way of life, pedoman hidup. Ketika pertemuan persiapan aksi 4 November, ya Bu, saya ikut mimpin rapat itu bersama dengan kawan-kawan lain. Saya sampaikan begini, Jakarta itu aslinya adalah Jayakarta. Jayakarta itu maknanya Fatham Mubina, kemenangan yang nyata. Diambil dari Fatu Mekah, ya, kemenangan penaklukan Mekah.
Ya, Jakarta dari asal apa Bu? Jayakarta, Fathah Mubina. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah menaklukkan Mekah itu, maka seluruh pasukan yang berjumlah 10.000 oleh Rasulullah diperintahkan untuk membawa obor. Ya Bu, sehingga musuh-musuh Islam itu ketakutan. Banyak betul pasukannya. Mereka ngeper, akhirnya mereka menyerah Ibu. Nah pertanyaannya, sewaktu itu saya lontarkan, ketika nanti umat Islam datang ke Jakarta untuk melakukan aksi protes terhadap penista Al-Quran dan menuntut supaya dihukum, apa yang bisa menjadikan gentarnya musuh-musuh Allah itu? Ya Bu, ini harus dirancang. Gimana caranya itu? Kalau di masa Nabi itu pakai obor, sekarang pakai apa kita? Saya sarankan pakai spanduk, pakai poster yang isinya kembali ke Al-Quran. Kalau Al-Quran nista Bu ya, kita sampaikan, ayo kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran, hidupkan Al-Quran, ya Bu. Nah kemudian itu akhirnya bersama ibu-ibu kita cetak cukup banyak itu. Ya, alhamdulillah itu banyak mewarnai aksi itu. Saya lihat juga di televisi, spanduk-spanduk yang kita buat itu dibawa oleh ibu-ibu, oleh rombongan itu. Ya, baik yang kecil maupun yang besar Ibu. Ada bahasa Inggris Back to Al-Quran atau Al-Quran Way of Life gitu kan, itu semua dipegang oleh para itu. Nah kalau seandainya ya hari ini kan ada gelar perkara ini di Barreskrim, keputusannya besok atau besok lusa, apakah yang bersangkutan menjadi tersangka atau tidak, ya maka seandainya dia bebas, ya kemungkinan akan terjadi aksi besar-besaran umat Islam, ya Bu. Dan itu akan menjadikan ramai lah Jakarta ini Bu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi, ya tidak terjadi apa-apa. Nah, apa? Iya mereka sekarang gelar tertutup Bu. Ya, nanti kita tunggu apa hasilnya dari gelar itu. Yang jelas Ibu sekalian, paling tidak ini kan reaksi umat marah karena Al-Quran dinista. Bu, menurut saya Ibu ya, ini sebenarnya akumulasi Bu. Mengapa umat Islam begitu marah ketika Al-Quran dinista? Jadi selama ini, terus terang saja, umat Islam di Indonesia ini tidak mendapat keadilan. Ya, karena dari awal kemerdekaan, ya hak umat Islam untuk menjalankan syariatnya yang sudah diakomodir oleh Piagam Jakarta dihapus. Ya, tanggal 17 diumumkan, tanggal 18 dianulir Ibu, dihapus. Atas desakan katanya dari pihak Timur ataupun dari pihak Jepang dan seterusnya. Kemudian ketika terbentuk Partai Islam Masyumi, semua umat Islam bersatu. Dan dalam konstitusi itu terdapat perdebatan panjang di mana umat Islam membela hak umat Islam. Tokoh-tokoh Islam membela hak umat Islam. Ya, ingin menjalankan hukum Islam. Tapi oleh rezim Orde Lama, Masyumi dibubarkan, ulama dipenjarakan. Termasuk Pak Hamka. Pak Hamka itu dipenjara 2 tahun 4 bulan. Ya Bu, dan tidak mengalami proses peradilan. Ya Bu. Jadi terjadi kezaliman. Nah, Partai Islam dibubarkan, ulamanya dipenjarakan. Muncullah Orde Lama, Orde Baru, Soeharto kan. Umat Islam diajak untuk menghadang PKI. Ikutlah umat Islam. Sampai redalah PKI. Nah, setelah reda PKI, umat Islam nggak dilibatkan lagi. Ya, ditinggalkan lagi. Jadi umat Islam ini ibarat suruh dorong mobil mogok Bu. Udah maju ditinggalin. Ya. Nah, tahun 74 puncaknya Ibu. Tahun 74 itulah direncanakan akan diadakan konferensi gereja dunia di Jakarta. Ulama menolak. Kita ini umat Islam mayoritas. Lah kok bikin konferensi gereja dunia di Jakarta? Ini penghinaan kepada umat Islam. Para ulama menolak semua itu Ibu.
Tapi karena waktu itu Orde Baru sedang kuat-kuatnya. Ya Bu, tetap harus jalan, kata Pak Harto. Akhirnya karena keputusannya begitu, muncullah 3 orang dari Jawa Timur dipimpin Pak Hasyim. Ya, cari ini siapa kepala pendetanya yang ngadain konferensi itu, Bu. Itu tahun 74 itu. Kemudian beliau latihan pisau, udah ketahuan mana rumahnya, dia datangin nih Bu, dijaga oleh 2 CPM. Ya Bu, 3-3-nya dimatiin sama dia. Ya Bu, dia sempat ditembak, dia berdarah-darah di Senen itu dia tergeletak gitu, dikira orang kecelakaan, dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah dirawat beliau menyerahkan diri ke polisi. Diajukanlah ke pengadilan. Setelah diproses diajukan ke pengadilan. Nah, di pengadilan dia dibela sama Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution ini pengacara yang terkenal itu, ya. Dia ingin membela Pak Hasyim, Pak Hakim yang mulia. Pak Hasyim datang bukan untuk membunuh, tapi untuk merampok. Tapi karena terdesak, terpaksa dia membunuh. Tiba-tiba Pak Hakim maju mengatakan, tidak Pak Hakim, saya datang untuk membunuh. Bingung. Hakimnya bingung. Maksudnya Pak Adnan ini kan, dia katakan, dia datang untuk merampok, tapi kemudian terpaksa dia membunuh, supaya hukumannya ringan. Malah dia nggak mau. Ya, saya datang untuk membunuh. Bingung hakimnya. Sehingga terjadi kevakuman. Karena ini ideologi, Bu. Dalam posisi kevakum itu, Pak Hasyim dilarikan ke Mekah. Lari ke Mekah, saya ketemu di Mekah, Ibu. Ya, waktu itu masih sehat. Sekarang Bapak ini sudah pakai kursi roda, tinggal di Surabaya sekarang. Memang kalau kita lihat orang itu, matanya tajam. Kelihatan pemberani begitu. Ya, nah, barakallahu itu terjadi. Puncaknya pembantaian umat Islam yang ada di Priok. Ya kan? Di masjid orang Islam dibantai itu kan. Pada masa Penny Murdani itu. Nah, begitulah seterusnya. Pak Harto akhirnya terakhir sadar. Ya, mau dekat sama umat Islam. Berangkat haji, buka bank muamalat, buka ijmi. Mau dekat sama Islam. Tapi Amerika nggak suka. Akhirnya terjadilah kudeta tahun 98. Ya Bu ya? Nah, begitulah seterusnya. Umat Islam mengalami pergeseran dan selalu dilemahkan, dimarginalkan. Ya Bu? Nah, pada saatnya kalau sudah umat Islam disakiti, lembaganya dibubarkan, itu masih sabar Ibu. Tapi ketika sudah Al-Qur'annya dinista, marahlah mereka itu. Inilah terjadi pada peristiwa Ahok ini Ibu. Jadi sebenarnya ini akumulasi terhadap kemarahan yang selama ini tertahan. Ya, apalagi yang menista itu kelompok minoritas. Kok berani-beraninya dia istilahnya lompat pagar Ibu. Kan ini bukan agama dia, ngapain ngurusin umat Islam? Ya, harusnya kan dia ngurusin umatnya sendiri ya. Ngapain ngurusin umat Islam? Dia lompat pagar. Udah cawe-cawe dengan ungkapan yang sangat menyakitkan. Dibohongin dengan surat Al-Maidah atau dibohongin pakai surat, nah itu sama aja ya. Nah, makanya reaksi umat begitu besar. Ya. Bahkan banyak ibu-ibu ya dari daerah-daerah ikut hadir. Ya. Padahal nggak punya apa-apa, dia ingin ikut terlibat membantu perjuangan umat. Ya, ada yang masakin, yang ngobatin luar biasa. Ya Bu, kebersamaannya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, ini adalah reaksi yang ditunjukkan oleh umat Islam kepada penista Al-Qur'an. Ya. Coba Ibu lihat dalam surat Al-An'am ayat 92-93. Bagaimana Al-Qur'an dan bagaimana orang yang menista Al-Qur'an itu Ibu. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litundira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum 'ala salatihim yuhafidun.
wa man adzlam man iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tajazawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dibaca, Bu. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan, yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah, dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya atau Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Nah, ini sikap orang yang beriman kepada Al-Quran. Alhamdulillah kita termasuk yang beriman kepada Al-Quran. Masuklah ayat ini, Bu. Kemudian ayat berikutnya yang menista Al-Quran. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu. Berarti dia memasukkan Al-Quran nih, Bu. Ya. Orang yang memasukkan Al-Quran, ini orang hina. Makanya apa yang lebih zalim daripada orang melakukan seperti ini? Terus? Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Nah itu, Bu. Ini yang kemudian hukuman terakhir bagi penista Al-Quran, nanti dilihatlah pada waktu kematiannya. Sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Allahu Akbar. Ya, Bu, ya, makanya saya menyampaikan di banyak kesempatan, Ahok itu kalau dia tidak bertobat kepada Allah, tidak masuk Islam, ya, Bu, maka yang terjadi dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya, Bu. Dia akan pernah tenang hidupnya, Ibu. Ya, apalagi nanti matinya akan diperlakukan oleh malaikat seperti ini. Ya, itu janji Allah, Ibu. Sama, itu munafik namanya. Ya, Bu, makanya janganlah kita sampai berbuat yang seperti itu atau mendukung yang seperti itu. Ya, makanya Ibu lihat surat Al-Maidah ayat 51, tapi baca juga 52, 53 lanjutannya. Itu terkait dengan yang dinista oleh Ahok, ya, Bu, ya. Dan para pendukungnya, bagaimana Allah menyebutkan tentang mereka. Ya, Al-Maidah 51, 52, 53. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinnya. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 52. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya atau orang-orang munafik bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi nisa terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ya, itu sikap orang yang mendukung si pemimpin kafir akan disebut oleh Allah sebagai apa? Munafik. Coba Ibu lihat, Ibu. 7 dalil umat Islam DKI dalam memilih gubernur yang intinya mendukung Ahok ini, Pak. Ya. Ini orang luar biasa. Jadi ini 7 dalil untuk mendukung Ahok ini, Bu. Hah? Bukan, ini buku kecil, buku saku yang dibuat untuk kampanye gubernur nih. Pendukung Ahok dari kalangan orang Muslim. Ya. Jadi luar biasa nih, Bu. Ya.
Jadi seperti inilah kerja orang munafik itu. Naudzubillah min dzalik gitu. Ya. Makanya ibu sekalian, Nabi pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah orang munafik yang pandai bicara. Ya. Jadi dia putar balikkan dalil seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya ibu sekalian kita harus tegas di dalam menyikapi masalah ini, karena ini menyangkut masalah al-wala wal bara. Ya, siapa yang kita harus cintai, siapa harus kita benci. Ya, karena memang orang-orang kafir itu tidak boleh kita cintai. Kita hanya boleh mencintai orang-orang mukmin. Ya. Nah, karenanya panduan-panduan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Rasulullah itu menjadi pegangan kita. Jangan ikuti orang-orang seperti ini yang kemudian memanipulasi dalil untuk membenarkan yang batil. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, dengan demikian ibu sekalian menjadi jelas bahwa memang di dalam surat Al-Mujadilah ayat 20, 21 dan 22 ibu lihat, ya, Allah akan menghinakan orang yang menista agamanya. Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Ya. Coba dibaca Bu surat ini Al-Mujadilah dari 20 sampai terakhir itu Bu. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun puas terhadap limpahan rahmatnya Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Berarti harus ada babuk furqan. Ya, pemisah antara kita dengan para penentang Allah dan Rasulnya itu. Tidak boleh kita mendukung mereka karena akan yang terjadi kehinaan. Allah pasti akan menghinakan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, pencela Al-Quran itu berarti apa? Mencela Allah, menghinakan Allah, menghujat Allah. Maka orang-orang seperti itu Allah pasti hinakan. Kemenangan pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita kalau kitanya benar. Ya Bu ya? Makanya kita harus ada pembelaan dan tidak boleh ada dukungan kepada para penentang Allah dan Rasulnya itu. Ya. Dengan demikian ibu sekalian menjadi jelas sikap kita tidak boleh ambivalen, tidak boleh saya netral, saya nggak mendukung ini, nggak mendukung itu, nggak bisa. Ya Bu ya? Kita harus punya sikap untuk membela Islam, menyatakan penista Al-Quran itu orang hina karena Allah telah menghinakan dia, dan kita sebagai pengikut agama Allah juga ikut marah karena apa? Al-Quran dinista sama dia. Ya Bu ya? Karena itu ibu sekalian, kesempatan bahwa sikap umat yang begini besar mereaksi terhadap penistaan si gubernur itu harus menjadikan kesempatan umat harus dikembalikan kepada Al-Quran. Ya, umat harus kembalikan kepada Al-Quran dengan 5 poin Bu. Berapa Bu? 5 poin. Jadi 5 hal yang harus kita tempuh di dalam mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran. Ya, yang pertama mendorong untuk membaca Al-Quran, mendorong umat untuk membaca Al-Quran. Ya, dan ini nanti bisa dipakai atau digunakan untuk spanduk atau poster pada waktu seandainya jadi ada demonstrasi aksi lagi nanti ya. Nah, ini bisa menjadi spanduk ataupun
poster yang dipakai untuk menyadarkan umat kembali kepada Al-Quran. Ya Bu ya. Jadi pertama mendorong umat membaca Al-Quran. Makanya ibu sekalian jangan apa Bu, tidak dibaca Al-Quran di rumah. Karena Nabi mengatakan iqra'ul Qur'ana fi buyutikum fala taj'aluha kubura. Ya, baca rumahmu baca Al-Quran di rumahmu, jangan jadikan rumahmu apa Bu? Kuburan. Orang malah banyak bacanya di kuburan. Ya. Suruh baca di mana Bu? Di rumah. Ya. Makanya banyak baca Al-Quran di rumah Ibu. Ya. Kalaupun Ibu mau dengarkan pakai kaset ya Bu, ya, pakai komputer, boleh, nggak apa-apa. Jadi membaca dan mendengar sama. Ya Bu, membaca dan mendengar sama. Yang penting apa Bu, terlalu berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya atau mendengarnya. Yang kedua, mendorong umat untuk mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, mendorong umat untuk mentadaburi Al-Quran. Ya, fala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Jadi mendorong untuk supaya orang mentadaburi Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran itu dianjurkan 3 hari sekali khatam, ya Bu, minimal 40 hari sekali, yaitu khatam Quran Bu ya. Nah, tapi kalau tadabbur Al-Quran cukup sehari 5 sampai 10 ayat, ya Bu ya. Setiap hari 5 sampai 10 ayat ditadaburi, dibaca tafsirnya. Ya. Ya, untuk apa Bu? Supaya kita tahu apa sih kandungannya. Subhanallah, kemarin di Amerika ada seorang perempuan karena sering mendengarkan Donald Trump itu menyerang Islam, akhirnya dia ingin tahu apa sih Islam kok diserang-serang terus sama Donald Trump ini. Akhirnya dia mencari panduan umat Islam, yaitu Al-Quran. Dia dapatkan Al-Quran dengan terjemahannya, dia pelajari, akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Jadi dasar bentuk kebencian kepada Islam, ya ternyata bisa membukakan orang masuk Islam. Ya. Ini tadabbur Al-Quran akan buka wawasannya, buka pikiran, buka keimanan supaya lebih dekat kepada Al-Quran. Yang ketiga, ya mendorong umat untuk mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, mendorong umat untuk mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan cuma dibaca, dipahami, tapi juga dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Makanya Aisyah ketika ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka beliau menjawab, karena khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah apa Bu? Al-Quran. Kenapa? Dipraktekin Bu. Ya. Umpamanya Al-Quran mengatakan idfa billati ahsan. Kalau ada orang yang berbuat jahat sama kamu, kalau ada orang yang syirik sama kamu, kalau ada orang yang memfitnah kamu, gak usah dibalas yang sama. Ya Bu, balaslah dengan kebaikan. Kirimin coklat. Ya Bu, kirimin buah. Ya Bu, kasih senyuman, kasih salam. Bikin bagus lah sama dia. Insya Allah dia berubah. Ya Bu. Nah itu dipraktekin. Wa qulu linnasi husna. Bicara sama orang dengan bicara yang baik. Apa yang di Al-Quran kita praktekin Ibu. Ya. Oke, jadi itu yang ketiga mengamalkan Al-Quran. Yang keempat mendorong umat untuk mendakwahkan Al-Quran. Ya, bikinlah rumah-rumah Al-Quran. Ya, ajaklah orang kepada Al-Quran. Supaya mereka mendapatkan ketentraman, ketenangan, petunjuk, ya, ilmu, panduan dan sebagainya. Nah, itu yang keempat adalah mendakwahkan Al-Quran. Termasuk mengajarkan Al-Quran. Ya Bu ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Di tempat kami itu ibu-ibu itu luar biasa semangatnya buka rumah-rumah Al-Quran Ibu. Ya. Oke, yang kelima, berhukum atau mendorong umat untuk berhukum kepada Al-Quran. Yang kelima, mendorong umat berhukum kepada Al-Quran. Kalau ada masalah, kembalikan ke Al-Quran. Kalau ada masalah, kembalikan kepada Al-Quran. Ya, dengan cara itu insya Allah umat ini akan berada di lingkungan baldatun thayyibatun
wa rabbun ghafur. Ya. Kalau Al-Qur'an menjadi panduan hukumnya, ya. Barakallahu fikum, ketika nanti ibu-ibu mempelajari hukum Islam, hukum Al-Qur'an, ya, ini ada satu kitab tentang apa kerugian dunia kalau tidak dipraktekkan hukum Islam. Ya, di sini diungkapkan Profesor Dr. Muhammad Amhazun mengungkapkan tentang manfaat di dalam pelaksanaan hukum Islam. Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, yang semuanya adalah apa Bu? Manfaat. Yang semuanya ketentraman, kedamaian, kemaslahatan. Tadi apa Bu? Luasnya dunia dan akhirat. Ya. Dengan demikian ibu sekalian menjadi jelas bahwa penista Al-Quran akan dihinakan oleh Allah. Ya, tinggal tunggu saatnya saja Bu ya. Kecuali kalau dia taubat, dia masuk Islam, mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampunkan, dan umat Islam memaafkan. Ya Bu. Tapi kalau tidak, ya berarti akan berhadapan dengan hukum dan berhadapan dengan Allah SWT. Ya. Barangkali itu Bu kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau nggak ada, ya kita salat berjamaah insyaallah. Cukup ya? Alhamdulillah, sudah adzan. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.